Menjadi wakil rakyat tentu bukanlah hal yang mudah, dituntut untuk mendengarkan rakyat dan juga memenuhinya. Seorang politisi di Banyuwangi bernama Bapak Ali Mustafa telah mendirikan sebuah rumah aspirasi yang dinamakan Rumah Rakyat. Rumah Rakyat dikatakan telah menjadi sebuah bentuk dedikasi beliau kepada masyarakat luas. Untuk itu, kita akan kupas tuntas di Dialog Nasional NTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang kembali dalam program acara Dialog Nasional NTV. Masih bersama saya Thalita Diva. Dan di sini saya sedang berada di Rumah Rakyat Partai Nasdem Banyuwangi bersama pendirinya langsung. Saya sudah ditemani oleh Bapak Ali Mustafa yang merupakan seorang pendiri Rumah Rakyat sekaligus anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi. Sebelum itu saya akan menyapa Bapak Ali Mustafa terlebih dahulu. Baik, apa kabar Bapak Ali? Alhamdulillah Mustafa? sehat. Baik, kesibukannya sekarang sedang apa Bapak? Tetap di koridor menjalankan tugas sebagai wakil rakyat Kabupaten Banyuwangi dari Partai Nasdem. Baik, kewajiban sebagai anggota partai sekaligus menjadi anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi memang sangat melelahkan ya Pak. Iya. Karena mewakili rakyat yang jumlahnya memang tidak sedikit. Tidak gitu. sedikit, ya. Oke, kita sudah mengetahui ya pemirsa bahwa Bapak Ali Mustafa ini merupakan seorang anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi. Namun sebelum itu nih, saya akan bertanya sedikit mengenai latar belakang Bapak Ali Mustafa terlebih dahulu. Ya. Boleh Bapak Ali menceritakan mengenai kisah sebelum menjadi anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi? Ya. Sebetulnya untuk menjadi anggota DPRD itu di saat kecil itu tidak tercita-citakan. Tidak tercita-citakan, tapi memang Allah telah memberikan ujian ataupun amanah untuk menjadi anggota DPRD. Saat itu saya tidak pernah di partai politik apapun, juga tidak waktu setelah menikah, juga tidak di kegiatan pemerintahan desa ataupun yang lainnya. Dan waktu itu saya usahanya servis handphone, kerja mebel, ya jual kayu juga, dan terutama itu toko listrik. Tiba-tiba saja waktu itu saya dengan waktu yang sangat singkat ditawari seseorang di sekitar saya, pendeta di Palodem, suaminya Mbak Nining, tiba-tiba datang ke rumah saya, nawarin saya hari itu juga harus tanda tangan dan mau. Karena saat itu Partai Nasdem ada caleg yang mengundurkan diri di Kecamatan Muncar dan mencari pengganti, dan saya saat itu. Sehingga waktu itu nomor 7 dengan waktu yang sangat singkat 4 hari persyaratan saya selesaikan. Alhamdulillah Allah menakdirkan saya untuk menjadi wakil rakyat. Saat itu mengajukan menjadi caleg tahun berapa, Bapak? Tahun 2013 akhir. 13. Baik, 13 berarti akhir. sudah 2 periode. 2 periode. Dua periode sudah, berarti memang sudah terpercaya sekali ya sebagai Amin. anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi. Amin. Baik. Tadi kan Bapak menyebutkan bahwa tidak ada latar belakang mengenai kepolitikan atau kepemerintahan. Lalu mengapa, apa yang membuat Bapak yakin dan memilih Partai Nasdem sebagai partai Bapak sendiri? Waktu itu saya ketika ditawarin itu tanya kepada orang tua langsung hari itu juga. Almarhum ayah saya menyampaikan simpel. Sebetulnya ayah saya tidak paham tentang Partai Nasdem. Saya pun hari itu juga tidak paham. Apa sih Partai Nasdem ini, siapa pemimpinnya waktu itu. Tapi ketika saya pamitan dengan ayah saya, tidak semuanya kalau ayahnya suka jemblem, anaknya harus makan jemblem. Mungkin dia juga suka makan sumping ataupun getuk ataupun yang lainnya. Tiba-tiba ayah memberikan izin kepada saya, kalau memang ini bisa membawa kamu hidupmu untuk lebih manfaat, semoga Allah mentakdirkan jadi,
Tapi kalau ini bisa membawa keluargamu dan kamu lebih ke mudorot, semoga Allah tidak menjadikan kamu jadi anggota DPRD. Jadi semangat itu, ambil kesempatan itu, tidak datang 2 kali, rebut itu. Dan alhamdulillah berkat izin dan doa orang tua dan masyarakat, ibu dan sebagainya itu, Allah memberikan saya jadi. Baik, lalu berarti Bapak tidak pernah menyiapkan 1% pun untuk menjadi caleg ya Bapak saat Tidak. itu? Saya dibilang calegnya itu caleg ketiban pulung, karena cuma diberi waktu 4 hari. Waktu itu saya proses semuanya, ternyata di hari terakhir pendaftaran di KPU, saya minta salah satu persyaratan saya kurang, minta tanda tangan dokter. Ternyata dokternya itu sudah pulang, katanya mau pulang ke Surabaya. Saya sudah putus asa, tinggal 2 jam. Tiba-tiba saya sudah termenung, putus asa di sana sambil merokok. Tiba-tiba ada mobil balik, ternyata dokter yang saya mintain tanda tangan itu ternyata tasnya ketinggalan. Berarti sebuah kebetulan yang sebuah kebetulan sekali, benar. Semuanya serba kebetulan. Tapi ada satu hal yang saya ingat, bahwa kenapa saya harus ke Partai Nasdem. Saya waktu itu setelah masuk dalam pencalekan, mengikuti proses, saya sangat-sangat mantep dengan Partai Nasdem ini. Ketika Ketua Umum saya Bapak Surya Paloh itu menyampaikan dalam sebuah kongres, waktu itu kongres besar, mereka menyampaikan bahwa izinkan saya melihat dalam sisa umur saya itu, melihat bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik. Dan beliau menyampaikan bahwa ada anak bangsa, salah satu anak bangsa yang rela memberikan waktunya, pikirannya, hartanya, bahkan nyawanya untuk bangsa dan negara. Dari situ saya meyakini 100% bahwa Ketua Umum saya Bapak Surya Paloh sebagai pimpinan di Partai Nasdem ini, dan saya sudah mendedikasikan dan meyakini bahwa Partai Nasdem ini memang partai terbaik untuk saya waktu itu. Baik, tadi kan Bapak Ali berbicara bahwa untuk menyiapkan menjadi caleg itu waktunya sangat sedikit ya Bapak. Dan kita tahu sendiri bahwa untuk menjadi seorang dewan, persiapan mencaleg itu kan butuh modal yang sangat banyak. Nah itu bagaimana Bapak Ali berjuang untuk mengumpulkan modal sebagai caleg itu? Modal saya sedikit sekali waktu itu, konter yang ada di rumah karena memang kondisinya sudah menurun waktu itu. Saya jual etalase sama barang-barangnya itu kira-kira laku 110 juta. Terus saya persiapkan untuk beli bendera, beli banner dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah semuanya cukup, dan tentu tidak lepas dari peran dan doa orang tua saya, karena memang keluarga besar saya ini, terutama almarhum ayah saya itu dari keluarga yang betul-betul pribadi yang betul-betul berjuang, sehingga tidak sedikit masyarakat wilayah dapil saya, terkhusus yang Muncar itu, mengerti tentang keberadaan dan masa hidup ayah saya, dan itu berimbas. Apa yang ditanam ayah saya ternyata putranya juga bisa menuai. Baik, tadi kan kita sudah berbicara modal. Lalu untuk seorang Bapak Ali yang langsung meloncat menjadi caleg, seorang caleg, bukan seorang anggota partai politik, bagaimana cara Bapak Ali saat itu memikat hati para masyarakat? Karena seperti yang sudah dikatakan Bapak Ali sendiri, bahwa warga sekitar pun kurang mengetahui mengenai eksistensi kepartaian ini sendiri. Saya ini kategori anak yang bekerja keras dan berjuang. Dan kalau sudah meyakini sesuatu itu memang harus maksimal. Tapi saya turun ke bawah dengan tulus dan kejujuran apa adanya. Saya tidak punya apa-apa. Saya cuma punya parfum waktu itu, karena memang keberadaan saya dan keluarga saya itu usahanya juga parfum, sehingga modal parfum itu untuk mulai mengajak komunikasi dengan masyarakat. Tapi memang secara historis saya meyakini sesuatu. Perjalanan spiritual sebelum-sebelumnya ini memang saya ada mimpi-mimpi khusus yang beberapa tahun yang lalu itu terus, dan detik-detik terakhir ketika saya dicalonkan itu memang mimpi itu muncul terus. Salah satunya mimpi dengan pemimpin-pemimpin negara bangsa ini seluruhnya, sehingga saya meyakini bahwa apakah ini ya mungkin juga menjadi spirit saya, di samping doa orang tua saya, mungkin ini spirit ya, saya memang ada jalan untuk menjadi anggota DPRD, sehingga yakin, semangat, dan tulus, ikhlas, jujur apa adanya ngomong ke masyarakat. Ternyata masyarakat juga bisa menerima. Baik.
Namun sebelum itu Bapak, saya pernah sempat mendengar rumor bahwa ada katanya istilah Bapak Ali ini anggota DPRD Minyak Wangi begitu. Iya. Nah, itu apa tuh yang dimaksud dengan rumor itu tadi? Karena memang waktu saya nyalon, saya memang berpegang teguh pada tagline-nya partai. Yang pertama anti mahar. Jadi Partai Nasdem itu jangan sampai pakai mahar, anti mahar. Yang kedua, menangkan dengan gembira. Dan saat itu memang saya tidak pernah sekalipun mencoba untuk main politik ataupun yang lainnya. Cuman saya memang punya modal parfum. Saya isi-isi sendiri, saya beli botol sendiri. Sehingga ketika saya jalan-jalan mencari suara itu sambil di warung kopi, ketemu dengan tukang becak, ketemu dengan beberapa ibu muslimat yang saya bawa parfum minyak wangi itu. Bahkan katanya teman saya, pesaing saya itu, guyonan ya, ojo percaya Mbak Ali, minyak wanginya itu yang diberikan ke masyarakat itu isinya dikasih timba terus diisikan apa ke botol. Kata saya kurang ajar, sambil guyonan. Jadi memang terkenal caleg minyak wangi kan. Baik. Cuman modalnya cuma Karena minyak memang wangi aja. dari berawal dari sebuah minyak wangi begitu ya, sebotol minyak wangi. Baik, lalu tadi Bapak Ali sempat menyinggung mengenai apa yang ayah Bapak Ali tabur itu yang Bapak Ali tuai sekarang. Nah, boleh diceritakan mengenai background ayah Bapak Ali sendiri? Mungkin dulu sempat berpolitik juga atau bagaimana? Ayah saya itu orang yang lurus. Almarhum ayah saya itu orang yang keras, tapi dalam hal kebenaran. Dan ayah saya itu selalu mendedikasikan dirinya untuk dalam perjuangan. Contoh dalam perjuangan di NU, itu ayah saya juga insya Allah surya NU dan selalu di garda terdepan ketika ada urusan-urusan yang menyangkut kemasyarakatan. Contoh di keagamaan, beliau beberapa membantu mendirikan pondok pesantrennya, teman-temannya. Bahkan ada satu yang saya ingat waktu itu ketika ayah saya juga kondisinya juga pas-pasan. Waktu itu ayah saya itu pernah berjalan di wilayah Muncar sini, tepatnya di Kalimoro. Seingat saya mendapat cerita ayah saya. Ada gubuk kecil, ada perempuan yang berpuluh tahun sakit, dan dipikir hamil, ternyata tumor mio. Ayah saya datang ke sana dengan rumah ukuran hanya 2 lawan 2 mungkin. Dia ngobrol-ngobrol dan dengan semangatnya, dengan tulusnya ayah saya membawa itu untuk dioperasikan dan menghubungi teman-temannya untuk meminta sumbangan secara pribadi, dan alhamdulillah itu dilakukan dan ayah saya melihat perempuan itu bisa kerja kembali. Jadi saya ingat masa-masa ayah saya itu beliau selalu terjaga terdepan untuk membantu masyarakat. Beliau merelakan hartanya dan sebagainya tanpa tujuan apa dan tidak minta apa. Ayah saya membantu pendirian pondok pesantren dulu ayah saya juga, dan beberapa pesantren yang ada di sini, dan ayah saya tidak minta. Waktu itu bahkan ditawari ayah saya waktu itu, anakmu, maksudnya bahasanya anakmu tolong sekolahkan di tempat saya, nanti saya gratiskan. Ayah saya tidak, karena untuk menuntut ilmu harus pakai mahar gitu. Baik, itu cerita yang sangat menarik ya Bapak. Namun kita harus tunda terlebih dahulu karena akan ada jeda iklan yang berikut ini. Jadi untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama Dialog Nasional NTV. Selamat datang kembali dalam program acara Dialog Nasional NTV bersama saya, dan di sini saya masih berdialog bersama Bapak Ali Mustafa yang merupakan seorang pendiri Rumah Rakyat sekaligus anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi. Nah, kita melanjutkan cerita kita yang sempat tertunda tadi ya Bapak, masih membicarakan mengenai ayah dari seorang Bapak Ali Mustafa sendiri.
Nah, saya ingin bertanya nih Bapak, tadi kan Bapak sudah berkata bahwa ayah dari Bapak Ali ini kan suka sekali ya terjun dalam sosial dan kemasyarakatan. Nah, apakah pernah ayah dari seorang Bapak Ali ini mengikuti sebuah partai politik tertentu atau hanya memang seseorang yang peduli dengan masyarakat saja begitu? Dulu ayah saya itu dulu memang ya ikut apa ya, simpatisan mungkin ya, di partai politik Golkar waktu itu. Masih tahun berapa, saya masih SD. Terus di detik terakhir itu ayah sempat ikut-ikut juga di PKB, partai PKB, tapi tidak terlalu ini. Cuman ayah itu selalu menjadi punjer, artinya tiap-tiap konstelasi politik, contoh pemilihan pilkada dan sebagainya, ayah itu mesti di sini itu selalu apa ya, paling tidak menjadi tokoh utama begitu. Tokoh lah. Iya. Di antara 1 sampai 5 itu mesti ada tim 5, tim 9 itu mesti ayah ini selalu masuk di dalam ini. Selalu masuk di dalam. Lalu tadi sudah disebutkan bahwa ayah dari Bapak Ali kan mengikuti partai PKB ya. Ya. Mengapa Bapak Ali sendiri tidak memutuskan untuk mengikuti jejak sang ayah begitu? Waktu itu ayah sempat kaget waktu saya mintain restu itu. Partai apa ini? Partai Nasdem ya. Abah saya kalau panggil. Partai Nasdem, Bang. Partai apa kok enggak pernah dengar ya? PKB atau PDI atau Golkar atau apalah. Enggak, ini partai baru, partainya Partai Nasdem. Oh gitu ya. Ya enggak apa-apa sudah, kalau memang ini kesempatan, kalau memang ini bisa menjadikan kamu manfaat, ya semoga Allah menakdirkan. Kalau memang jadi mudarat, ya enggak jadi. Tapi kesempatan enggak boleh enggak datang ke. Lalu apakah Bapak Ali sempat memberikan pernyataan yang meyakinkan sang ayah untuk meyakinkan bahwa Partai Nasdem ini merupakan partai yang terbaik begitu? Tidak hanya ada. Saya izin ayah itu hanya 10 menit. Oh Waktu begitu. itu saya dilempar ke ibu sama ayah, coba tanyakan ibu. Ibu saya tanya, enggak tahu apa-apa le. Tanya ke abah saja. Ibu saya memang kebetulan tidak bisa baca, tidak bisa tulis karena beliau hidup di lingkungan waktu itu memang bisanya ngaji aja, kitab gitu aja. Tapi dikembalikan lagi ke abah, dan abah waktu itu hanya 10 menit masuk kamar sebentar, keluar lagi, ya menyampaikan ini. Ambil kesempatan. Berarti mungkin memang jalannya di Partai Nasdem ya Bapak. Ya. Lalu kita selanjutnya akan bertanya nih mengenai kisah Bapak Ali sendiri waktu menjadi DPRD. Saat itu kan itu pertama kalinya Bapak mengikuti kontes politik begitu ya. Saat menjadi anggota DPRD, apa ya hal yang paling berkesan bagi Bapak Ali? Ya. Saya berkesan waktu itu ada rasa sombong di diri saya. Setelah saya dilantik, saya mulai ada rasa sombong sekitar 4 bulan. Saya sempat kaget waktu itu, dari berangkat yang tukang servis handphone, yang hari-harinya hanya nyervis saja handphone, tiba-tiba dilantik untuk menjadi anggota DPRD. Ketika hari pertama kedua saya masuk menjadi anggota DPRD itu ada rasa sombong dalam diri saya bahwa saya ini pejabat dan lain sebagainya. Tapi saya itu waktu itu jatuh sejatuh-jatuhnya saat ada saudara saya meminta tolong kepada saya dengan darurat. Saat itu sakit dan harus dibawa ke rumah sakit, tidak punya biaya dan juga tidak punya BPJS. Saat itu saya baru sadar sesadar-sadarnya bahwa apa sih kehebatan DPRD dalam diri saya ini, jabatan toh membantu saudara sendiri aja saya tidak bisa. Semenjak saat itu saya sadar dengan sadar-sadarnya, saya hampir di periode pertama itu tidak mau pakai lagi baju seragam yang sudah disiapkan, tapi saya lebih pakai baju santai ya, karena dari situ saya banyak belajar dan saya kejar, dan alhamdulillah mulai tahun 2015 akhir sampai tahun hari ini urusan kesehatan, membantu masyarakat yang tidak mampu, entah itu sesar, hernia, nium dan sebagainya, yang tidak punya biaya dan tidak punya fasilitas berupa BPJS, saya perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah hampir 2.300 lebih masyarakat yang kami fasilitasi mendapatkan keringanan. Nah, mungkin dari penjelasan Bapak ini tadi berkaitan dengan mengapa Bapak membangun rumah rakyat ini. Ya.
Lalu saya Ya. ingin bertanya ya lebih lanjut, kenapa akhirnya Bapak memutuskan untuk membuat sebuah rumah aspirasi yang bernama Rumah Rakyat ini? Ya, memang nama rumah rakyat ini memang sedikit ini ya, banyak histori perjalanan sehingga muncul nama rumah rakyat. Sehingga awalnya munculnya rumah rakyat ini memang bentuk rasa syukur yang pertama, sehingga muncul nama rumah rakyat. Tahun 2019 itu saya diberikan sebuah musibah besar. Saya punya sesuatu kecil yang saya miliki, dan itu diambil orang berupa rumah keluarga. Dan saat itu memang saya sangat sangat sedih sekali, karena saat itu ayah saya dalam keadaan lumpuh, istri saya juga barusan melahirkan, dan saya punya harta satu-satunya itu menjadi miskin. Saya sempat tidak percaya lagi awalnya, mengeluh, kenapa Tuhan berbuat seperti ini, Allah berbuat seperti ini kepada saya. Telah saya jalanin, dan alhamdulillah Allah telah memberikan sesuatu yang lebih kepada saya. Maka tahun 2019 itu saya bangun, benahin rumah di belakang, rumah kecil saya. Dan saya waktu itu syukur sekali bahwa rumah ini saya bisa seperti ini karena rakyat. Tanpa dipilih rakyat, saya tidak mungkin bisa membangun atau membenahi rumah kecil saya di Muncar. Maka saya pikir apapun yang saya dapat dari rakyat selama saya menjabat dan mewakili rakyat, maka itu juga milik rakyat. Maka saya kasih nama lah, saking syukurnya saya karena pernah punya rumah diambil orang, karena ada sesuatu hal terus saya benerin rumah kecil saya, maka saya kasih nama bahwa rumah ini adalah. Berarti ini sebagai bentuk apresiasi kepada rakyat Ya. yang telah mendukung Ini Bapak adalah Ali saat itu ya? bentuk dedikasi saya bahwa tidak mungkin saya berada di sini, tidak mungkin saya mendapatkan kesempatan untuk mewakili rakyat tanpa ada dukungan dari rakyat yang sangat tulus kepada saya. Baik, lalu dengan adanya Rumah Rakyat ini, apa yang telah Bapak lakukan kepada rakyat? Ya, jadi ini adalah bentuk dedikasi. Apa yang saya peroleh, saya ingin memberikan tenaga, pikiran, waktu maupun harta saya, bahkan nyawa saya sekalipun, waktu-waktu saya. Ini adalah bentuk rasa syukur saya bahwa tanpa rakyat saya tidak mungkin untuk menjadi anggota DPR. Maka harta satu-satunya ini, tempat ini kami dedikasikan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, sehingga masyarakat untuk bisa lebih dekat kepada rakyat. Ya, mungkin boleh dijelaskan lebih detail apa saja yang boleh dilakukan rakyat di rumah ini? Ya, ini tempat mengadu. Tempat mengadu Tempat gitu. mengadu, tempat berekspresi, tempat untuk sebatas ngopi, tempat untuk membangun komunikasi. Bahkan tempat ini sudah full timer, artinya sampai jam 12 malam itu sudah standby, dan ada 2 teman yang memang menjaga mulai pagi sampai jam 12 malam, sehingga masyarakat kami yang ingin ketemu ketika saya di luar kota itu bisa langsung ketemu dengan teman saya. Baik. Ataupun masyarakat kami yang mengadu mendadak, katakan istrinya mau melahirkan hari ini dan sebagainya, bisa langsung mengadu ke tempat saya. Sehingga rumah ini adalah, ya selama saya menjabat akan saya gunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Baik, adakah kegiatan rutin yang dilakukan dalam Rumah Rakyat ini tadi Ya, Bapak? tentu seperti kajian-kajian. Terus kemarin di saat kondisi bangsa ini lagi mendapatkan musibah COVID, ketika bangsa negara ini memberikan penekanan bahwa masyarakat untuk ikut serta dalam pemulihan COVID, yaitu dengan vaksin sebagainya, kami pakai tempat ini hampir 8 kali kira-kira saya buat vaksin, sehingga masyarakat lebih mudah untuk lebih enjoy. Lebih mempermudah akses masyarakat begitu. Ada yang datang ke sini itu urusan KTP, ada yang urusan KK, kesehatan, pendidikan, ini kami tampung semua.
Baik. Lalu untuk menjadi caleg kan kita tidak dapat bohong bahwa selalu ada janji-janji politik yang Bapak katakan kepada masyarakat umum begitu. Lalu apakah Rumah Rakyat ini merupakan salah satu janji politik yang telah Bapak katakan saat itu, saat menjadi caleg? Saya mungkin Rumah Rakyat ini bagian dari itu ya. Karena saya selama menjadi mencalekkan diri belum pernah janji. Gitu. Sehingga saya tenang banget. Saya tidak ada beban sama sekali janji ataupun apa. Saya cuma menyampaikan kepada rakyat bahwa pilihlah dengan pilihan yang bertanggung jawab. Lalu bagaimana cara Bapak mempersuasif masyarakat begitu kalau Saya tidak ada dekat dengan janjinya? rakyat. Gitu. Saya dekat sekali. Saya merasakan betul di dalam. Saya tidur di bawah. Saya ikut ngopi bareng dengan mereka. Saya bahkan sampai sore ikut juga tahu aktivitas mereka. Sehingga saya tahu persis keberadaan mereka kepada saya dan keberadaan saya kepada mereka. Sehingga karena keyakinan dan dan ketulusan komunikasi yang baik dan sebagainya, masyarakat itu bisa kok untuk memilih dan memilah mana yang harus dipilih dan diperjuangkan. Baik, jadi cara Bapak mengkampanyekan diri sendiri itu dengan terjun langsung dengan masyarakat begitu ya, berbaur dengan kegiatan masyarakat sehari-hari. Baik, jadi tidak ada ya Bapak janji politik yang sebelumnya sudah Bapak lakukan atau janji politik yang belum Bapak lakukan? Saya tidak janji politik, tapi lebih menekankan kepada masyarakat bahwa insya Allah saya berangkat ini dengan ketulusan, dan insya Allah apapun nanti ketika saya sudah jadi, saya juga akan bersungguh-sungguh apapun yang menjadi aspirasi akan kami perjuangkan untuk menjadi sebuah kebijakan semampu kemampuan saya sebagai manusia biasa, dan kami juga berusaha untuk menjembatani mereka apa program-program yang dari kabupaten yang kadang-kadang tidak bisa diterima sampai ke bawah karena mungkin awamnya masyarakat tentang ini ya, birokrasi dan sebagainya. Kami menjadi teman dan menjadi jembatan bagi mereka untuk mengakses itu. Berarti tidak ada kesenjangan begitu ya Bapak istilahnya? Bebas di sini. Benar. Sini yang mau pakai celana pendek, mau tidak pakai baju, mau yang pakai baju koko lengkap, mau bertato, mau apa, bebas di sini. Lalu di sini kan kita tahu ya, pemirsa di rumah juga tahu bahwa Bapak Ali Mustafa ini masih sangat muda sekali dan memutuskan untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi. Lalu nantinya apakah Bapak akan merencanakan untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi atau bagaimana untuk dalam kontes politik begitu Bapak? Ya tentunya cita-cita itu ada, tapi tentu kami mengukur tentang keberadaan saya, tentang kemampuan, tentang dan lain sebagainya. Kemarin sempat sih ada tawaran untuk nyalon yang lebih tinggi, tapi tetap karena saya dipilih oleh rakyat, saya tanyakan kembali kepada rakyat. Kemarin saya kumpulkan perwakilan sekitar 100 orang, saya tanyakan ke sini, gimana kira-kira kalau seumpamanya saya harus utus untuk ke provinsi, karena ini menjadi pertimbangan saya. Ternyata masyarakat, tolong Mas Ali jangan ditinggalkan kami. Kami ingin Mas Ali ada di sini dulu di 2024 nanti. Semoga Mas Ali terpilih kembali. Setelah itu Mas Ali mau. Jadi itu masyarakat yang menyampaikan, dan itu saya tanyakan langsung ke sana. Jadi kesimpulannya Bapak Ali mungkin lebih memutuskan untuk tetap tinggal di Banyuwangi saja begitu. Kalau nanti kedepannya lagi setelah tinggal di Banyuwangi siap. Jadi ya pemirsa di rumah mungkin boleh ya ini dicatat bahwa Bapak Ali memutuskan untuk tinggal di Banyuwangi terlebih dahulu, lalu nantinya mungkin akan maju ke tingkat yang lebih tinggi begitu ya Bapak. Baik, lalu melihat konstelasi politik yang ada di Banyuwangi saat ini, bagaimana pendapat Bapak Ali sendiri? Memang baru-baru ini kan tentunya peta dan lain sebagainya ada perubahan ya. Tapi melihat kondisi yang saat ini, politik di Banyuwangi ini masih sangat kondusif, walaupun kemarin sempat ada hal efek ketika setelah pilkada kemarin. Tapi hari ini alhamdulillah masyarakat juga sudah bisa untuk menjadi satu bahwa politik ya setelah menang kalah dan itu sudah menjadi sebuah keputusan bersama. Cuman kalau melihat dari singkatnya waktu yang di 2024 besok ini akan ada pilkada lagi, dan masyarakat
Banyuwangi juga masih hangat sekali ingatan ketika yang di 2004 kemarin. Tentu saya melihat dengan sempitnya waktu ini, tentu partai-partai yang memang punya potensi untuk mengusung calon orang-orang terbaik di Pilkada Bisu ini, saya lihat hari ini sudah bergerak masif, sudah sangat bergerak masif, mempersiapkan segalanya untuk menjadi yang terbaik, gitu. Salah satu orang terbaik. Istilahnya bergerak di belakang layar gitu ya? Iya. Ya. Baik, ini sangat menarik untuk dibahas nanti mengenai konflik yang terjadi terkait pilkada yang ada di Banyuwangi. Mungkin kita akan lanjutkan obrolan kita setelah jeda iklan berikut ini. Jadi untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama Dialog Nasional NTV. Baik, selamat datang kembali dalam program acara Dialog Nasional NTV dan masih bersama saya Talita dan saya masih berdialog bersama Bapak Ali Mustafa di sini. Nah, kita akan bertanya lebih lanjut mengenai rumah rakyat sendiri. Nah, tadi kan Bapak Ali sudah menceritakan nih bagaimana perjuangan Bapak untuk membangun sebuah rumah rakyat ini tadi. Nah, adakah di saat sudah terbangunnya rumah rakyat ini lalu Bapak mengalami hal-hal lucu dari masyarakat sendiri saat adanya rumah rakyat ini? Bagaimana? Yang mungkin lucu itu ketika ini ada seorang teman tiba-tiba masuk ke rumah saya dengan semangat dan bingung waktu itu bahwa dia itu membawa seseorang, bahwa orang ini lagi mau mengantarkan ke mana gitu kan. Dan waktu itu bingung karena orangnya ditanyain juga bingung. Terus setelah saya ketemu, saya keluar, mana yang mau dianterin, ternyata yang dianterin itu orang gila. Jadi begitu. Urusan itu pun masyarakat datang ke sini. Saat itu ingin diantarkan kemana orang itu? Tahu namanya orang gila, ngomongnya ngelantur kemana-mana. Saking temen ini semangatnya untuk membantu kepada rakyat, dia tuh rela untuk mengantarkan itu, ternyata yang diantarkan orang gila. Jadi saya tertawa. Masa Lalu ada lagi Pak selain itu ya, mungkin seperti ada masyarakat yang datang ke sini katanya mau ngurusin kependudukan. Saya katakan bahwa oh ya coba sampean ke ini. Setelah saya lihat kelengkapannya, saya berikan saran ke kecamatan. Ternyata masyarakat itu dikira ini kantor kecamatan. Oh gitu. Saking besarnya, saking megahnya mengalai kantor kecamatan. Saya bilang kantor kecamatan di sebelah barat, ternyata loh saya tidak tahu Pak kecamatan di mana ya Allah. Ya itulah masyarakat yang kadang-kadang ya awam. Ya mungkin kurang sosialisasi ya. Sampai lucu. Lalu yang paling berkesan, itu kan tadi yang paling lucu ini Bapak. Ini ada yang paling berkesan. Saya sempat waktu itu mendirikan pertama itu sempat takut karena rumah rakyat ini awalnya tidak saya kasih kaca, tidak saya kasih pintu, tidak saya kasih kaca. Ya masyarakat biar los sehingga suasana keterbukaan itu kelihatan betul. Jam 12 malam waktu itu saya duduk-duduk di ruangan belakang sini ini. Tiba-tiba jam 12 malam ada orang adzan di rumah saya ini. Jam 12 kok ada orang adzan. Saya waktu itu keluar, saya sempat khawatir, ternyata orang gila bawa bambu. Oh gitu. Saya sempat takut dan saya baru tahu itu ternyata kalau ada orang gila juga kaget. Dia sempat kaget tapi kenal saya.
Lalu bagaimana cara orang gila itu menyapa Bapak Taufik terus sendiri? saya kasih kawas, saya kasih air minum, terus dia keluar. Dari situ saya berpikir, oh juga penting kasih pintu ya gitu kan. Ini rumah rakyat kalau nggak kasih pintu bisa ini. Iya, takutnya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu ya. Berkas-berkasnya masyarakat, orang yang mengurusi ini dan itu. Jadi saya sempat terus saya kasih pintu. Lalu ini kan kita apabila melihat lokasi dari rumah rakyat ini kan kita cukup tahu bahwa rumah ini sangat strategis begitu ya Bapak, di pinggir jalan dan sangat ramai dilalui oleh orang. Apakah Bapak pernah kepikiran untuk menyewakan mungkin ruko ini kepada orang-orang yang berminat di luar sana? Karena waktu membangun pertama ada beberapa yang datang ke sini waktu saya ngeramik itu. Ada beberapa ya pengusaha lah. Dikira ini apa namanya mau dipakai apa? Saya bilang ya belum tahu saya. Dia menanyakan mau disewa. Ada yang apotik mau sewa di sini. Yang kedua ada yang toko modern. Ada juga showroom. Ada juga leasing. Waktu itu mau sewa di sini karena memang tempatnya cukup strategis ya. Saya ya lumayan sebetulnya kalau per tahun 150, 2 tahun sekitar 300. Saya pikir ini bisa buat beli mobil. Sudah sampai disebutkan harganya pemirsa. Mobil saya jelek, jadi saya pikir ini bisa untuk beli mobil dan lain sebagainya. Saya pikirnya begitu. Ternyata apa namanya? Saya berpikir kembali bahwa memang secara politik ini masih jauh sekali. Ngapain juga saya bikin posko, ngapain saya juga bikin rumah rakyat, toh politik masih berapa tahun yang akan datang. Tapi saya berpikir tetap kembali pada rasa syukur tadi itu bahwa keberadaan di sini saya di sini ini tanpa masyarakat, tanpa rakyat yang memilih saya tidak memilih. Maka apapun yang saya miliki di sini, saya pengen memberikan bentuk dedikasi, bentuk rasa matur nuwun kepada masyarakat. Mungkin ini dari salah satu hal yang paling kecil yang memang harus saya tunjukkan kepada masyarakat bahwa terima kasih masyarakat sudah mempercayakan kepada saya, memilih saya, sehingga saya menjadi wakil rakyat. Begitu. Lalu kan rumah rakyat tadi sendiri kan sudah dikatakan oleh Bapak Ali ini tidak terbatas untuk masyarakat kalangan tertentu saja kan ya Bapak. Lalu apakah masyarakat yang datang itu hanya terbatas dari satu lokasi saja atau tidak? Banyak sekali begitu. Hampir sebanyuwangi datang ke sini ya. Karena memang ini lokasinya kan ada keluhan dari beberapa wilayah jauh. Iya, padahal ini cukup jauh dari pusat kota ya Bapak. Karetan. Terus luar biasa sekali. Timur, terus juga tadi dari Dadapan. Kalau masyarakat Muncar sini tuh pokoknya satu hari itu bisa nampung 8 sampai 15 keluhan tiap harinya jam berapapun, dan di luar itu semua karena media sosial rumah rakyat juga kuat, sehingga ketika masyarakat melihat ketika rumah rakyat menjadi memfasilitasi, mendampingi masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, dan itu terbaca seluruh kabupaten, tidak sedikit juga dari orang ke orang yang sudah pernah kami bantu menceritakan itu. Ternyata yang datang juga ada kemarin orang Kapan Hari itu orang Sanggar, ada juga Glemor, Dadapan, Kedayunan, Kalipuro. Ya kami alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk luar biasa sekali, sangat beragam macam, banyak sekali macamnya masyarakat yang datang ke sini. Lalu kan seperti yang kita tahu rumah rakyat ini labelnya kita tidak dapat memungkiri bahwa ada label rumah Partai Nasdem, begitu ya. Lalu apakah ada masyarakat yang tidak memilih Bapak akan mendapatkan pelayanan yang sama dengan pemilih Bapak, begitu? Warnanya macam-macam. Iya. Saya hadir, memang saya didesegnakan bukan untuk warga Nasdem saja, tapi untuk masyarakat. Karena pesan Pak Surya Paloh waktu itu bahwa pentingkan rakyat, pentingkan masyarakat daripada pentingkan partai. Tapi jangan lupakan partai. Jadi keberadaan saya di sini ya menurut saya berbagai macam warna, tidak harus memilih saya. Saya tahu persis dia kemarin jahat ini musuh saya ini gitu. Kemarin yang merusak suara saya, yang menghabisi suara saya. Tapi ketika memang mereka ada kesulitan karena memang awamnya dalam memilih, ternyata harus kembali kepada saya, ya saya tidak melihat apa, karena keberadaan saya di sini juga dari masyarakat. Mungkin dia belum sadar
dengan sentuhan-sentuhan ini mereka mulai sadar, memilih bertanggung jawab. Banyak sekali di ini warna, saya tidak pernah membatasi. Artinya tidak ada batasan Tidak mengenai kepartaian begitu ya Tidak Bapak? ada sih. Ya mungkin ini boleh menjadi catatan bagi pemirsa yang ada di rumah, mungkin ada keluhan boleh langsung datang ke Rumah Rakyat saja. Karena Bapak Ali Mustafa sendiri sudah mengatakan bahwa beliau berjanji akan menerima seluruh kalangan masyarakat sendiri. Nah tadi kan Bapak sendiri sudah berkata bahwa banyak sekali aspirasi yang masuk dalam sehari ke Rumah Rakyat ini. Dan kita tahu sendiri bahwa Bapak Ali sendiri kan memang seorang manusia biasa yang mempunyai batasan ya Bapak. Lalu apakah pernah ada kejadian Bapak ini luput untuk membantu untuk menampung aspirasi masyarakat Ya. begitu? Memang di sini itu hampir 60% yang lebih terkenal karena saya lakukan itu mulai tahun 2014. Yang lebih spesifik itu di sini itu keberadaan saya di sini itu terkait dengan kesehatan. Begitu. Jadi masyarakat yang kurang mampu, masyarakat yang kebetulan pada garis di tengah-tengah ketika mendapatkan musibah ini harus mengorbankan barang yang ada, seharusnya itu bisa dipakai untuk tiap harinya untuk menghasilkan ekonomi. Dengan musibah ini dia harus buang itu semua, harus jual, harus pinjam dan sebagainya, sehingga Tidak stabil. tidak stabil, keluarga bisa berantakan, bahkan nanti ketika sudah berantakan anak bisa bahaya menjadi korban dan kriminal. Maka di situ saya berusaha untuk memaksimalkan, terutama dalam hal pembiayaan kesehatan, sesar, hernia dan sebagainya. Bahkan saya pernah luput 1 kali dalam seumur hidup. Hampir 2.200 orang yang pernah saya bantu fasilitas itu saya luput 1 kali. Luput yang pertama karena waktu itu saya tanya, lewat mau lahiran, teman saya minta tolong kepada saya. Tapi yang minta tolong temannya, bilang bahwa ini istrinya. Karena saya yakin dengan teman saya suruh langsung bawa ke rumah sakit. Waktu itu kan kalau memang kondisi darurat tanpa rujuk, dan untuk proses yang difasilitasi pemerintah kabupaten berupa dinas sosial melalui surat pernyataan tidak mampu miskin itu bisa diproses di besoknya. Benar, Ketika membutuhkan setelah waktu begitu ya? Iya, ada waktu. Setelah dioperasi, ternyata di rumah sakit umum waktu itu ternyata tak pikir itu istrinya betul. Saya tanya lagi, loh Katib, waktu itu saya minta KTP-nya tolong kirim, karena saya cuma sekilas waktu itu sudah langsung bawa aja ke rumah sakit, sudah bilang aja SPM nanti biar disesar. Ternyata setelah itu saya dikirim kepada saya, KTP-nya kok kabupaten lain. Katanya, Begitu. Ini istrinya apa enggak? Istrinya. Setelah saya tedes, saya tanya terus, ternyata memang sama yang laki kakaknya berbeda. Oh, ternyata begitu. istri siri. Waduh, Jadi ini yang terpaksa repot ya, saya- karena memang istri siri kan tidak tercatat ya dalam Sudah KUA. bilang sama si teman saya itu bahwa saya siap untuk membantu pasang badan. Ternyata saya rugi sekitar 8 juta waktu itu. Karena memang keluarga tidak mampu dan saya sudah bilang siap dan tidak bisa diproses. Tapi memang itu demi rakyat ya Bapak, tidak bisa, tidak bisa diabaikan begitu saja. Iya. Jadi Lalu- banyak di sini itu setelah bayar dari rumah Iya. sakit, ternyata uangnya pinjem, kita proseskan. Alhamdulillah orang pasiennya sudah pulang, uang sudah bayar, kita proses, alhamdulillah uang bisa kembali lagi, kita tarik dan kita berikan secara utuh kepada pasien. Sering sekali. Ya, karena memang sesuatu yang baik itu akan mendapatkan imbalan yang baik pula ya Bapak. Lalu kenapa sih Bapak kepikiran untuk membuat sebuah rumah rakyat ini? Motivasi dari mana Bapak dapatkan untuk membuat sebuah rumah rakyat ini? Memang ini sepertinya rumah rakyat ini hal yang sangat baru ya bagi Banyuwangi. Mungkin ini rumah aspirasi atau apalah pertama kali di Banyuwangi. Saya memang ya tentu saya itu pokoknya dari berangkat rasa syukur aja. Saya ingin menjadi rumah rakyat ini, menjadi rumah segala fasilitas bagi masyarakat, mulai dari urusan yang mendasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas. Ketika kemarin kami juga ada pelatihan jahit, pelatihan komputer, pelatihan hasil olah pertanian, juga ada pelatihan rias. Kami di sini juga untuk fasilitas vaksin. Baik, memang benar-benar sangat beragam ya. Di sini hampir
hampir 20 pelatihan kemarin kami lakukan di sini, hampir 6 bulan dari beberapa ini masyarakat yang ada di sini. Dan kami ingin di sini juga menjadi sumber ekonomi, menjadi pusat fasilitas perekonomian. Banyak sekali masyarakat yang punya ekonomi kecil, yang punya produk dan sebagainya, tapi mereka tidak paham market, tidak, alatnya juga masih tradisional, terus izin HEDR juga mereka belum urus, terus packingnya juga kurang bagus. Kami ingin menjadi di sini menjadi teman bagi mereka untuk bisa mengakomodir dari seluruh kegiatan-kegiatan ekonomi rakyat kecil, dan kami ingin menjadi fasilitator, sehingga keberadaan usahanya mereka itu yang jauh juga tahu dan lain sebagainya, sehingga melalui fasilitas rumah rakyat akan kami bantu marketnya melalui aplikasi. Kami juga bikin aplikasi rumah rakyat semacam marketplace atau software semacam itu untuk membantu masyarakat memasarkan produk, khususnya untuk UMKM begitu ya Bapak? Baik, memang rumah rakyat ini pemirsa cukup sangat menarik sekali dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan setahu saya ya, Bapak Ali Mustafa ini merupakan salah satu atau satu-satunya anggota DPRD di Kabupaten Banyuwangi yang memiliki sebuah rumah aspirasi yang dinamakan rumah rakyat. Jadi mungkin ini patut dicontoh buat anggota-anggota DPRD yang lainnya, mungkin termotivasi dengan adanya program yang sudah dibangun oleh Bapak Ali Mustafa ini sendiri. Baik, itu tadi mungkin kita akan melanjutkan obrolan kami bersama Bapak Ali Mustafa setelah jeda iklan berikut ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama Dialog Nasional NTV. Baik, kita akan lanjutkan kembali obrolan saya bersama Bapak Ali Mustafa di sini, tetap mengenai rumah rakyat dan juga peran Bapak Ali Mustafa menjadi seorang anggota DPRD Banyuwangi. Lalu ini mungkin menjadi penutup acara kita di hari ini ya Bapak. Mungkin boleh Bapak memberikan sedikit pesan kepada konstituen Anda apabila konstituen Anda ini berada di depan Anda. Bagaimana Bapak? Kemarin saya itu pesan yang pertama saya sampaikan adalah untuk ucapan terima kasih bahwa masyarakat sudah mempercayai saya, meyakini saya dengan tulus untuk memberikan hak dan suaranya kepada saya, sehingga kami bisa hidup di anggota DPR. Yang pertama itu, dan yang kedua saya sampaikan saya bukan figur yang sempurna, dan saya insya Allah mempunyai tekad, visi, misi untuk memegang amanah, dan saya sadar sesadar-sadarnya bahwa tanpa rakyat saya juga tidak di sini. Maka saya berusaha dan akan melakukan bahwa dari rakyat saya berangkat, untuk mereka saya kerja, insya Allah. Baik, luar biasa sekali ya pemirsa di rumah, karena Bapak Ali ini merupakan seorang politisi yang bekerja tidak hanya karena ingin menarik simpati rakyat, tetapi juga karena bekerja secara ikhlas ya, karena memang benar-benar ingin berdedikasi untuk masyarakat luas. Lalu itu saja obrolan saya bersama Bapak Ali Mustafa. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah menyempatkan waktunya untuk mengobrol bersama saya dan juga pemirsa Dialog Nasional NTV yang ada di rumah. Baik, itu saja pemirsa. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di episode Dialog Nasional NTV selanjutnya.